Saya akan coba menjelaskan mengenai strategi marketing, khususnya mengenai segmentasi, targeting, dan positioning, atau lebih dikenal dengan STP. Apa itu segmentasi? Saya mencoba mengambil contoh dari permainan Halma ini, yaitu Halma akan ada seperti ini. Ada yang warna kuning, warna merah, warna hijau. Kita lihat dalam masyarakat atau pasar, semua ini adalah campur. Merah bercampur dengan kuning, hijau. Tentunya masih bisa saja ada warna-warna lain, namun dalam Halma ini hanya ada 3 warna, yaitu merah, kuning, dan hijau. Kita contohkan bahwa warna merah ini misalnya adalah orang dewasa, sementara kuning adalah remaja, dan hijau adalah anak-anak. Nah, saya mempunyai contoh. Misalnya, saya mau menjual mainan seperti ini. Kepada siapakah saya harus menjual? Saya bisa membagi segmentasinya, di mana di masyarakat atau pasar ini antara anak, orang dewasa itu bercampur-campur, maka saya bisa bedakan berdasarkan usia. Misalnya tadi yang merah orang dewasa saya kumpulkan dengan merah, jadi saya pisah-pisahkan. Tentunya ini hanya dalam proses segmentasi ya. Jadi itu bukan berarti kita benar-benar memisahkan yang dewasa hanya dengan yang dewasa, tapi saya memisahkan merah sendiri, kemudian kuning sendiri, saya pisah-pisahkan, saya kelompok-kelompokkan, dan yang hijau sendiri. Nah, ini adalah proses segmentasi. Seperti yang tadi, merah adalah orang tua atau orang dewasa, anggap aja yang tadi hijau adalah remaja, dan yang kuning adalah anak-anak. Nah, kalau saya membuat mainan seperti ini, mainan ini saya lihat bahwa mainan ini akan disukai oleh anak-anak, maka target pasar, targeting, setelah saya pisah-pisahkan ini, yang saya target adalah pasar anak-anak atau pasar kuning ini. Jadi pertama harus kita pilahkan, itu yang disebut dengan segmentasi. Lalu setelah itu kita target siapa yang kita bidik. Oh, yang kuning ini anak-anak. Atau mungkin misalnya produk yang ingin kita jual adalah produk handphone misalnya. Katakanlah handphone seperti ini misalnya. Mungkin pasarnya bukan pasar anak-anak, tapi pasar remaja, atau mungkin juga bukan remaja, mungkin juga orang dewasa. Nah, mengapa kok kita perlu lakukan segmentasi? Sebab tidak mungkin ya sebuah produk itu digunakan atau dikonsumsi atau dipakai oleh semua lapisan. Misalnya ada susu bubuk untuk anak-anak ya, itu hanya khusus untuk anak-anak. Ada susu khusus misalnya untuk memperbaiki tulang, atau ada susu juga yang untuk membuat orang lebih bisa gemuk. Jadi pasarnya dia bedakan, dilakukan segmentasi antara orang-orang yang kurus dengan orang-orang yang gemuk. Kemudian dia melakukan targeting itu ibaratnya mentarget. Siapa yang ditarget? Oh, ini yang ditarget, atau oh ini yang ditarget, atau ini yang ditarget. Nah, inilah pentingnya targeting. Mengapa perlu adanya segmentasi dan targeting? Kita tahu bahwa dalam masyarakat itu banyak sekali terjadi adalah campur. Nah, ketika kita melakukan marketing mix, kalau kita tidak melakukan segmentasi atau pemilahan dan juga tidak menentukan target,
maka seringkali apa yang kita lakukan nantinya akan sia-sia. Misalnya saja, kalau saya memang mau menjual barang ini, mainan ini untuk anak-anak, maka saya harus melakukan target pada anak-anak. Artinya apa? Kalau saya misalnya mau melakukan marketing mix, yaitu mengenai harga ini harus dilihat apakah terjangkau untuk anak-anak kelas menengah, kelas bawah, atau kelas atas. Itu berarti kita harus melakukan segmentasi. Sekali lagi, kita bedakan bukan dari segi usia, tapi dari segi demografi. Misalnya dari segi pendapatan. Oh, ini pendapatan kelas atas, ini pendapatan kelas menengah, dan ini pendapatan kelas bawah. Nah, kalau misalnya mainan ini memang kualitasnya relatif biasa-biasa saja, maka saya akan mensasar atau mentarget yang kelas menengah bawah. Maka harganya dari segi marketing mix price-nya harus murah, ya. Walaupun bisa saja kualitasnya juga tidak terlalu bagus, tapi harganya harus murah. Kemudian kemasannya atau produknya juga harus kita sesuaikan dengan sasarannya. Katakanlah kalau memang kita ingin mensasar kelas atas, maka kemasannya harus bagus, kualitas produknya juga harus bagus, misalnya harus halus, harus awet, ya. Tapi kalau misalnya kelas menengah akan berbeda, kelas bawah juga akan berbeda. Demikian juga nantinya tempat untuk berpromosi atau berjualan, place-nya saya harus menaruh ini di toko mana, apakah toko yang kelas atas, kelas menengah, atau kelas bawah. Misalnya kalau memang mainan ini harganya mahal untuk kelas atas, saya akan menjualnya misalnya di pertokoan yang elit, yang harganya premium, mungkin di Sogo, ya. Tapi kalau misalnya saya ingin menjual di kelas bawah, ya saya akan menjualnya misalnya di pasar-pasar tradisional yang mungkin dikemas dengan plastik ala kadarnya. Tapi mungkin kalau kelas menengah misalnya, mungkin saya akan menjual di Carrefour atau di Giant dengan harga yang memang terjangkau untuk kelas menengah. Inilah gunanya segmentasi dan targeting. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan positioning? Positioning adalah memposisikan produk yang kita buat atau usaha yang kita lakukan atau bisnis yang kita punya ke dalam benak konsumen atau benak pelanggan. Misalnya saja, bagaimana kita bisa tahu, katakanlah susu anak-anak, maka secara umum orang akan mengatakan Denko. Demikian juga ketika orang mengatakan apapun makanannya, minumnya teh botol sosro. Nah, itu adalah keberhasilan dari sebuah positioning. Demikian juga misalnya katakanlah ketika orang bertanya di mana ya tempat pendidikan entrepreneurship, maka orang dengan langsung akan menjawab, oh itu ada di Universitas Ciputra. Kenapa? Karena positioningnya untuk pendidikan entrepreneurship adalah di Universitas Ciputra. Nah, bagaimana kita membuat, kalau misalnya kita punya sebuah rumah makan, misalnya katakanlah apakah itu ayam goreng, rawon, atau apa yang lainnya, maka ketika orang ingin makan rawon, itu sudah akan tertuju langsung di benaknya bahwa oh rawon yang enak itu adalah rawon di sini misalnya. Jadi itulah yang dimaksud dengan positioning. Bagaimana kita menciptakan sebuah kesan yang mendalam pada pelanggan kita, agar pelanggan ketika ingat pada barang atau produk atau toko yang dia butuhkan, misalnya dia ingin mencari entah itu makanan, entah itu pakaian, entah itu komputer, entah itu mungkin handphone atau apa saja, dia langsung ingat pada toko kita. Itulah positioning. Nah, dari semua hal ini, mulai dari segmentasi, targeting, dan positioning, harus kita menjadikan dasar untuk membuat program-program marketing berikutnya, yaitu yang dalam marketing mix. Kenapa? Baik itu produk, price, promotion, maupun juga place, itu harus mengikuti dari STP yang kita telah tentukan. Demikian juga mengenai masalah people-nya, orang-orang yang melayaninya, kemudian prosesnya, dan physical evidence.
Jadi kalau misalnya saja kita memang bermain di bisnis yang level kelas menengah bawah, bisa jadi physical evidence-nya tidak perlu harus kita pasang AC atau tempat yang lux atau mewah, tapi yang penting memberikan kenyamanan sesuai dengan target pasar kita. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Salam entrepreneur.